Halo, salam jumpa kembali bersama saya Bapak Walong Ninggolan dalam pembelajaran informatika untuk kelas 8. Pada pertemuan ini kita akan belajar tentang konsep algoritma. Tujuan pembelajaran, setelah mempelajari materi ini, maka kamu diharapkan 1. Memahami pengertian algoritma, 2. Memahami konsep algoritma, 3. Mengetahui ciri-ciri algoritma. Apa yang kalian pikirkan pertama kali jika mendengar kata programmer? Programmer adalah orang yang merancang program. Program yang dimaksud adalah software komputer. Contohnya Office Word, Mozilla, dan situs yang sering kamu kunjungi seperti Google dan lain-lain. Nah, adakah di antara kamu yang ingin menjadi seorang programmer? Untuk menjadi programmer, yang pertama kamu pelajari adalah bahasa pemrograman. Seperti di kelas 7 kita sudah belajar tentang bahasa pemrograman. Ada pemrograman Pascal, Visual Basic, dan lain-lain. Akan tetapi, untuk menjadi programmer yang sukses diperlukan lebih dari sekedar mengetahui bahasa pemrograman. Diperlukan juga pengetahuan tentang bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah atau problem solving. Untuk menggunakan computational thinking, yaitu memecahkan suatu masalah ke dalam bagian-bagian kecil dan membuatnya menjadi solusi. Mereka menggunakan algoritma yang dipelajari saat belajar bahasa pemrograman ke dalam kehidupan sehari-hari. Setiap solusi dari permasalahan dimulai dengan rencana. Rencana tersebutlah yang dinamakan sebagai algoritma. Jadi algoritma adalah suatu rencana yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Dan banyak cara untuk menulis suatu algoritma yang ditulis secara formal. Ada juga yang ditulis secara informal atau bahkan hanya menggunakan gambaran. Contoh, dalam masalah kecil yang sering dijumpai saat kita akan memasak resep baru, hal yang terbaik adalah membuat resepnya terlebih dahulu, kemudian menyiapkan bahan dan peralatannya, kemudian langkah-langkah memasaknya. Urutan-urutan tersebut merupakan suatu algoritma yang bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Algoritma adalah urutan langkah logis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Tadi sudah dijelaskan dalam latar belakangnya bahwasannya algoritma adalah bahasa yang disusun dengan urutan-urutan untuk menyelesaikan suatu masalah dan mencarikan solusi. Ciri-ciri algoritma. Yang pertama, memiliki logika perhitungan atau metode yang tepat dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya, ditulis dengan format yang mudah dipahami sehingga mudah diaplikasikan ke dalam bahasa pemrograman. Jadi algoritma itu bukan bahasa pemrograman. Namun, dalam menggunakan ataupun mengaplikasikan sebuah bahasa pemrograman, kita butuh algoritma. Selanjutnya nomor 3, yang ketiga menghasilkan output yang tepat dan benar dalam waktu yang singkat. Jadi tidak bertele-tele. Bahasa algoritma itu tidak boleh bertele-tele. Semua operasi yang dibutuhkan terdefinisi dengan jelas. Selanjutnya ditulis dengan bahasa yang sistematis dan rapi sehingga tidak ambigu atau menimbulkan makna ganda. Jadi tepat, dia hanya satu keputusan yang akan diambil, nggak boleh lebih. Semua proses harus berakhir setelah sejumlah langkah dilakukan. Jadi dalam algoritma itu nggak boleh stop, nggak boleh berhenti di situ gitu. Harus ada solusi. Ketika kamu mulai mengerjakan, harus dapat solusinya. Itulah dia algoritma. Selanjutnya algoritma, perbedaan algoritma dengan program. Kalau program adalah kumpulan pernyataan komputer yang ditulis dalam bahasa pemrograman seperti yang sudah kita pelajari di kelas 7 ya. Ada pemrograman PHP, Java, VB, Pascal, baru masih banyak lagi ya. Silahkan buka lagi bukumu catatan kelas 7. Selanjutnya algoritma apa? Algoritma adalah tahapan atau sistematis dan
Maaf, saya ulangi. Algoritma adalah tahapan dan sistematis penyelesaian masalah yang dibuat dalam bentuk simbol-simbol atau dalam bentuk kalimat juga sebenarnya bisa, karena dalam penulisan algoritma ada dua, yaitu pseudocode dan flowchart. Kalau yang gambar yang inilah yang disebut yang di sebelah kanan ini disebut sebagai flowchart atau bagan alir, diagram alir. Penerapan algoritma. Pada dasarnya algoritma tidak hanya berlaku pada dunia pemrograman saja, namun juga dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang tadi di awal disebutkan bahwasannya urutan untuk memasak itu aja ada algoritmanya gitu. Yang nggak mungkin kita mau memasak sayur, yang kita goreng adalah ikan teri dulu, masak sayurnya kan enggak. Berarti harus kita siapkan dulu dari awal, langkahnya harus jelas, ini dan akhirnya akan jadi sayur seperti ini kira-kira gitu. Dan di situ batasan-batasannya harus ada. Contoh, dalam sebuah penilaian harian di sekolah, kriterianya adalah nilai KKM 75. Otomatis jika nilai yang kamu dapat lebih kecil dari 75, kamu dinyatakan remedial. Lalu pernyataan ini masukkan ke dalam simbol-simbol dalam algoritma. Simbol-simbol algoritma sudah memiliki ketentuan. Di pertemuan berikutnya kita akan pelajari tentang simbol-simbol ini. Sebenarnya di video saya sudah ada. Nanti boleh kamu lihat di materi kelas 8 di playlist saya. Oke? Itu saja untuk materi hari ini. Minggu depan kita akan bahas tentang flowchart dan bagian-bagian ataupun gambar-gambar ataupun simbol-simbol yang digunakan dalam membuat flowchart.